أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan sama-sama membacakan beberapa hadis dan beberapa ayat berkenaan dengan bersaing di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaing di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal ini lebih diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang mungkin sama-sama telah kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Maka bersainglah kalian, berlomba-lombalah kalian, berkompetisilah kalian di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dalam ayat yang lain, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian di dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Jadi bersaing, berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah, ini sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau bersaing dalam hal duniawi. Hal ini memang tidak berdosa. Bersaing dalam hal duniawi memang tidak tercela secara mutlak. Akan tetapi kapan seseorang bersaing di dalam perkara dunia ini bisa masuk dalam kategori tercela jika dia bersaing untuk mengejar dunia tapi melupakan sang pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita dapati sebagian besar dari kaum muslimin. Kalau kita keluar di subuh hari melewati pasar, kita melihat adanya para pedagang-pedagang yang mungkin sebelum jam 2 malam mereka sudah keluar. Apa yang mereka harapkan? Apa yang mereka cari? Untuk mencari tempat strategis. Setelah mendapatkan tempat strategis, mereka akan mengharapkan agar pelanggan-pelanggan, para konsumen-konsumen mereka hadir di waktu-waktu itu. Kalau kita lihat para nelayan, mereka berlomba-lomba di antara nelayan untuk mendapatkan titik-titik di mana banyaknya ikan di sana, dan mereka rela berkorban waktu, bahkan berkorban nyawa untuk mengejar dunia. Jika ini yang mereka lakukan sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan jatuh kepada hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasan kita di sini bukan berlomba-lomba dalam masalah dunia yang tercela, akan tetapi kita lebih fokus kepada perlombaan, persaingan dalam hal mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki beberapa contoh-contoh bagaimana ulama-ulama salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu mencontohkan kepada kita ketika mereka berlomba-lomba, bersaing di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang tabi'in yang bernama Roja
bin Haywah. Raja bin Haywah ini hidup di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz mengangkat Raja Al-Haywah bin Al-Haywah ini sebagai menterinya. Biasa seorang menteri terkadang minta bantuannya oleh seorang khalifah. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz meminta bantuan kepada Raja. Wahai Raja, tolong kamu pergi ke pasar, belikan saya sepotong baju. Yang dibelikan oleh Raja di saat itu adalah sepotong baju yang kira-kira harganya sekitar 5 dirham. Cuma 5 dirham. Kalau kita kalikan 50.000 1 dirham, berarti berapa ratus ribu harga bajunya? 250.000. Dibawalah oleh Raja menghadap kepada Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin, presidennya seluruh kaum muslimin di saat itu. Kata Umar berkomentar, wahai Raja, ini pakaian sangat bagus sekali dan harganya mahal. Kenapa Anda beli yang ini? Apakah tidak ada yang lebih murah lagi? Di saat mendengarkan kalimat tersebut, Raja meneteskan air matanya. Raja, menterinya Umar bin Abdul Aziz, meneteskan air matanya, menangis. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, kata Umar bertanya, wahai Raja, ma abkaika? Apa yang membuat Anda menangis wahai Raja? Kata Raja mengatakan, wahai khalifah, wahai amir, wahai presiden seluruh kaum muslimin, ingatkah Anda beberapa tahun yang lalu ketika Anda masih menjadi wali? Wali itu adalah gubernur di kota Madinah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini prestasinya di dalam hal jabatan kekhalifahan, dari sebelum menjadi khalifah beliau juga sudah mendapat jabatan tertinggi, yaitu sebagai wali. Wali itu gubernur di kota Madinah. Ketika beliau menjadi wali, si Raja ini menjadi tangan kanannya. Dia memerintahkan Raja untuk membelikan sepotong pakaian. Dibelikan oleh Raja yang harga satu potong pakaian di saat itu dibelikan oleh Raja senilai 500 dirham. 500 dirham. Kalau kita kalikan 50.000 berarti berapa? 500 kali 50.000, 25 juta. Ini di saat dia menjabat sebagai gubernur. Inilah yang membuat Raja menangis. Wahai Umar, ingatkah beberapa tahun yang lalu ketika Anda masih menjabat sebagai gubernur, saya belikan Anda sepotong pakaian yang harganya 500 dirham di saat itu. Dan Anda berkomentar, wahai Raja, apakah tidak ada pakaian yang lebih mahal daripada ini? Saya merasakan pakaiannya kurang halus. Kamu cari pakaian lebih mahal daripada ini. Inilah yang membuat Raja menangis. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz semakin tinggi derajatnya, kenapa semakin rendah keinginannya terhadap dunia? Karena kata beliau menjawab, wahai Raja, karena ketika aku menginginkan sesuatu dalam perkara dunia, aku dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatinya. Dulu aku ingin mempersunting seorang perempuan yang solehah yang bernama Fatimah. Fatimah ini putri dari Abdul Malik. Abdul Malik ketika itu adalah khalifahnya, pemimpin umat Islam sebelum Umar bin Abdul Aziz. Dia memiliki putri namanya Fatimah. Ketika itu aku berkeinginan sekali ingin mempersunting Fatimah, putri dari seorang khalifah tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala permudah aku untuk menikahinya. Kemudian aku berkeinginan untuk menjadi khalifah. Aku sangat berambisi di saat itu untuk menjadi seorang khalifah. Di saat itu aku masih menjabat sebagai gubernur, lalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya merasakan nafsi, jiwa ini tidak semakin merasakan kenyang di dalam hal dunia, lalu saya berbalik arah untuk mengharapkan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan
Umar bin Abdul Aziz merasa ketika dibelikan pakaian yang harga 250.000, dia merasa hal itu sangat mahal sekali. Kenapa? Karena beliau telah memprioritaskan keinginannya di dunia ini adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala yang ingin dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya normalnya manusia, dan ini fitrah manusia, ketika dia semakin tinggi jabatannya, maka fasilitas yang akan didapatkannya semakin tinggi. Tidak mungkin ada orang yang semakin tinggi jabatannya, jabatan dunia, fasilitasnya dia semakin rendah. Beda halnya dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika jabatannya semakin tinggi, maka keinginannya terhadap dunia semakin berkurang, karena dia merasa saya ini memiliki jiwa yang sangat berambisi terhadap dunia, akan tetapi dunia itu semakin dikejar, semakin haus. Akhirnya saya banting setir dan mengarah kepada ambisi terhadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara permisalan yang ringan saja, kata para ulama, kalau kita berkeinginan telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkeinginan untuk membeli sebuah mobil yang sederhana. Kira-kira mobil apa yang akan kita beli, Pak? Kita baru dapat rezeki nih, alhamdulillah kita dapat proyek baru atau usaha kita lancar. Tahap pertama, alhamdulillah kira-kira kita ingin membeli mobil, tapi kita belum pernah membeli mobil sama sekali. Yang kita beli yang harga tinggi atau yang harga rendah terlebih dahulu? Yang harga rendah. Boleh disebut gak mereknya, Pak? Anggaplah Avanza yang paling rendah. Di tahun berikutnya Allah berikan lagi rezeki kepada kita. Kira-kira apakah kita masih pakai mobil yang sama? Atau kita ganti mobil? Naik levelnya. Kira-kira di level mana yang ingin kita beli? Di atas Avanza dikit apa namanya, Pak? Rolls, Innova. Antum masalah ini aja udah berbeda pendapat. Innova atau Rolls? Innova, baik. Ketika di tahun berikutnya usaha antum semakin maju, apakah antum masih pakai mobil itu? Atau antum ganti lagi dari mobil yang TV-nya lebih tinggi? Pasti, karena itulah fitrahnya manusia dan tidak bisa diingkari. Dan ini tidak berdosa, tidak masalah. Namun lihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, maka semakin menipis fasilitas yang dia manfaatkan untuk kehidupannya sehari-hari. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, apa yang menyebabkan hal ini? Karena beliau ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang diperebutkan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pada derajat ini adalah orang-orang yang sampai pada derajat para nabi. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang sampai pada derajat wali, yang bisa sampai pada level ini. Kalau orang-orang seperti kita yang sudah mendapatkan jabatan tinggi, Masya Allah, belum tentu bisa seperti Umar bin Abdul Aziz. Oleh karenanya kata para ulama, Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok seorang yang betul-betul ingin mengharapkan surga Allah, di mana orang-orang soleh memperebutkannya, di mana orang-orang soleh bersaing dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga dan segala nikmatnya hendaklah kalian saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Inilah yang diperlombakan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mendapatkan surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Para hadirin yang hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana contoh orang-orang soleh terdahulu di dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Bagaimana persaingan yang ketika itu beliau ingin melampaui sahabat-sahabat yang lain dalam kebaikan. Di saat itu beliau salat bersama Rasulullah, salat Isya di Masjid Nabawi.
Setelah selesai sholat Isya bersama Rasulullah, beliau bergegas pulang ke kaumnya, ke daerahnya yang bernama Bani Salimah. Bani Salimah ini tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Kalau sekarang masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Sekarang Masjid Bani Salimah itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain dengan Masjid Nabawi ini tidak terlalu jauh. Jadi setelah Mu'az bin Jabal sholat bersama Rasulullah SAW, sholat Isya, beliau bergegas pulang ke Bani Salimah untuk mengimami orang-orang yang ada di Bani Salimah. Dan subhanallah, ayat yang dibaca oleh Mu'az bin Jabal di saat itu adalah surah Al-Baqarah. Lihat bagaimana beliau bersaing untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengejar piala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sampai pada garis finish. Apa itu yang diinginkan oleh Mu'az bin Jabal? Yang diinginkannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia rela untuk mengerjakan salat Isya 2 kali. Walaupun kata para ulama, salat Isya yang wajib untuk dikerjakan oleh Mu'az bin Jabal adalah ketika bersama Rasulullah. Ketika Mu'az bin Jabal mengerjakan salat Isya bersama Rasulullah, gugur kewajiban salat Isya Mu'az bin Jabal. Akan tetapi ketika itu dia langsung bersegera pulang ke kaumnya untuk memimpin salat menjadi imam, dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Namun saking semangatnya Mu'az bin Jabal untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, di saat itu ayat yang dibacakan oleh Mu'az bin Jabal mengimami salat Isya dengan membaca surah Al-Baqarah. Bayangkan, kita salat Isya jam berapa biasanya Pak di sini? Jam 7, selesai jam setengah 8, anggaplah setengah 8. Di perjalanan dari Masjid Al-Ikhlas, anggaplah ke Zamrud, Duku Zamrud, itu kira-kira berapa menit? 20 menit, anggaplah 20 menit. Berarti sudah hampir jam 8 malam. Ketika itu Mu'az bin Jabal ingin mengimami kaumnya. Yang dibaca bukan surah-surah pendek, tapi surah Al-Baqarah. Tentu yang sholat tidak semuanya orang yang tidak memiliki hajat dan kebutuhan. Di sana ada yang sholat yang sakit, yang sudah tua, yang mungkin memiliki kebutuhan, sehingga adalah seorang dari salah satu jamaah itu memisahkan diri. Akhirnya dia sholat sendirian. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia tinggalkan Mu'az bin Jabal dan para jamaah-jamaah yang sedang sholat Isya di saat itu. Namun Mu'az bin Jabal terlalu gegabah. Dia mengatakan, nafaqa fulan. Fulan itu telah munafik. Fulan itu memiliki penyakit kenifakan dalam hatinya. Tentu yang mendapatkan atau tuduhan ini tidak terima. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Mu'az bin Jabal memfitnah saya dan mengatakan kepada saya bahwasanya saya ini memiliki penyakit kenifakan. Jadi ada tanda-tanda sifat-sifat munafik pada diri saya karena saya telah meninggalkan ia dan para jamaah yang lainnya sholat. Kata Rasulullah SAW memanggil Mu'az, wahai Mu'az, apakah benar apa yang Anda lakukan? Iya, ya Rasulullah. Kenapa? Karena ya Rasulullah, si fulan ini ketika sholat dia memisahkan diri. Ketika kami memimpin sholat, kemudian ada beberapa jamaah yang lain, dia memisahkan diri, salam, kemudian dia pulang. Ternyata ditanya oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang dituduh seorang munafik ini, wahai sahabat, apakah betul itu yang kamu lakukan? Benar ya Rasulullah. Apa yang menyebabkan Anda melakukan hal itu? Ya Rasulullah, Mu'az bin Jabal ketika mengimami sholat begitu panjang sekali, dan di saat itu saya memiliki kebutuhan. Lalu kira-kira siapa yang dipersalahkan oleh Rasulullah? Seorang sahabat yang meninggalkan jamaah ini atau Mu'az bin Jabal? Mu'az bin Jabal. Kata Rasulullah, affatanun anta ya Mu'az. Wahai Mu'az, apakah Anda ingin membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat? Kalau Anda ingin mengimami, imamilah dengan baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, wasyamsi waduhaha, wallaili idza yaghsha. Ini surah-surah yang Anda harusnya baca, wahai Mu'az bin Jabal ketika itu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, intinya daripada kisah ini adalah bagaimana seorang sahabat di dalam bersaing dan berlomba-lomba
untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin mengerjakan salat, sampai-sampai Aisyah menceritakan bagaimana kaki beliau sampai tawarrama qadamah, kaki beliau sampai bengkak, sampai berdarah dalam riwayat yang lain. Kenapa? Karena saking lamanya beliau salat. Bahkan di waktu-waktu sahur itu beliau lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang soleh terdahulu di malam hari tidurnya hanya sedikit. Tidur mereka di malam hari hanya sedikit. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bahkan di waktu-waktu sahur itu mereka gunakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, madza tasna? Lima tasna hadza?" Kenapa Anda melakukan ibadah sampai semaksimal ini ya Rasulullah? Bukankah Anda sosok seorang Rasul yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu maupun yang akan datang. Artinya kalau Rasulullah pun seandainya melakukan dosa, tersalah, tidak sengaja berdosa melakukan sebuah pekerjaan yang terlarang, itu dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa itu belum dikerjakan. Kata Rasulullah, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku menyukai kalau aku termasuk dalam golongan hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaing, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apapun cabang ibadah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena beliau berada pada level tertinggi dari seluruh kaum muslimin dan seluruh sahabat di saat itu, sehingga tidak ada para sahabat yang mampu untuk menyaingi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di peperangan Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera dengan beberapa sahabat untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jatah onta, karena ada beberapa kendaraan, tapi satu onta itu untuk 3 orang. Bukan dinaiki tiga-tiganya, kata para ulama, akan tapi Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang lain saling bergantian untuk mengendarai onta tersebut. Jadi satu ekor onta untuk 3 orang. Rasulullah SAW dapat bagian bersama 2 sahabat yang lainnya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Abu Lubabah dan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah SAW satu onta yang mereka akan kendarai. Akhirnya ketika ingin melanjutkan perjalanan, memulai perjalanan, para sahabat Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, silakan Anda lebih dahulu untuk mengendarai onta ini." Baik, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah naik onta tersebut. Sampailah pada sebuah titik tertentu yang dimana ketika itu harus bergantian. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Saya sudah sampai pada tempat yang telah kita janjikan. Bahwasanya saya harus turun gantian dan sekarang giliran kalian berdua untuk naik. Saya tidak tahu giliran siapa di antara kalian untuk naik." Kata mereka berdua, Ali bin Abi Thalib dengan Abu Lubabah, "Ya Rasulullah, Anda teruskan, lanjutkan duduk, kami biar aja berjalan. Kami masih kuat, kami masih sanggup." Kira-kira apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah, syukur saya punya murid-murid seperti antum seperti ini. Antum orangnya baik-baik." Apakah itu jawaban Rasulullah? Tidak. Lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ma antuma bi aqwa minni 'alal mashi wala ana bi aghna 'alal ajri minkuma." Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai sahabatku, kalian berdua, Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah, kalian itu tidak lebih kuat dari aku dalam jalan kaki." Artinya aku juga bisa jalan kaki, aku juga kuat kok jalan kaki.
Jadi kalian itu tidak lebih kuat dari aku untuk jalan kaki. Jadi kalian juga harus naik untuk beristirahat. Dan aku, kata Rasulullah, juga butuh terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala daripada kalian berdua. Jadi Rasulullah SAW juga membutuhkan pahala Allah Subhanahu wa taala, karena setiap langkah kaki Rasulullah SAW di medan perang menginjakkan kakinya yang berdebu, itu juga akan mendapatkan hitungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat butuh terhadap pahala tersebut daripada kalian berdua. Lihat bagaimana persaingan Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat yang lainnya. Rasulullah SAW tidak mau kalah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh yang lain disebutkan oleh para ulama bagaimana Rasulullah SAW bersaing, berlomba-lomba di dalam mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau diizinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Rasulullah SAW di siang hari pergilah ke rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku telah mendapatkan izin dari Allah taala untuk berhijrah. Kata Abu Bakar, Rasulullah, as-suhbatu as-suhbah ya Rasulullah. Izinkan aku untuk menemanimu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, iya, Allah telah memilih anda wahai Abu Bakar untuk menemaniku berhijrah ke kota Madinah. Ketika itu terlihat wajah Abu Bakar riang gembira, berseri-seri, karena beliaulah yang akan menemani Rasulullah SAW berhijrah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, khudh ihda rahilatai hataini. Ya Rasulullah, saya memiliki 2 kendaraan kuda yang siap untuk dipakai, bahkan dilengkapi dengan perbekalan-perbekalannya. Ambil salah satu di antara keduanya ya Rasulullah. Pilih yang mana yang anda mau ya Rasulullah. Lihat tawaran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apakah semena-mena Rasulullah SAW langsung menerimanya? Tidak. Rasulullah mengatakan, bithaman ya Abu Bakar, saya akan ganti harganya wahai Abu Bakar. Rasulullah SAW walaupun sebagai sosok yang mulia, sosok yang disegani, sosok orang yang di atas para sahabat yang lainnya, orang-orang semuanya hormat dengan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak pernah memanfaatkan para sahabatnya. Ketika ada yang memberikan kepada Rasulullah SAW, jika Rasulullah SAW mampu untuk memberikannya, untuk menggantikannya, untuk memberikan mukafaahnya, artinya membalas kebaikan tersebut, Rasulullah SAW pasti akan balas. Jadi kebaikan dari Abu Bakar dibalas langsung oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, tidak, bithaman, saya akan bayar harganya, kata Rasulullah SAW. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa Rasulullah SAW harus membayar onta atau kendaraan yang telah disiapkan oleh Abu Bakar? Karena Rasulullah SAW tidak menginginkan pahala dari hijrah, ibadah yang sangat agung ini didapatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Selagi Rasulullah SAW mampu untuk mengerjakan ibadah tersebut, Rasulullah SAW melakukannya sendiri. Jadi para ulama-ulama soleh terdahulu, mereka itu tidak hanya menjadi sebagai sosok yang menerima saja, menerima kebaikan orang, menerima kebaikan orang, menerima kebaikan orang, sehingga kebaikannya sendiri dia akan berikan, pahalanya akan dia dapatkan atau didapatkan oleh orang lain. Jadi memang dari segi dunia, orang yang hanya kerjaannya menerima, dari segi dunia dia akan untung. Ada seorang kiai, seorang ustadz misalnya, hanya mendapatkan dari jamaahnya saja pemberian baju, alhamdulillah dipakai. Dia mendapatkan keuntungan dunia, dia tidak perlu lagi beli baju, dibelikan kendaraan, diterima, alhamdulillah. Dia tidak perlu lagi membeli kendaraan. Akan tetapi tanpa dia sadari, kebaikan daripada yang diberikan oleh orang tersebut, pahalanya akan didapatkan oleh orang yang memberikan. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun hal ini boleh saja, sah-sah saja. Ketika seseorang diberikan hadiah lalu diterima, ini adalah perkara yang sah-sah saja dan boleh dalam Islam. Akan tetapi jika kita mampu untuk membalasnya, membalas kebaikan orang kepada kita, ada orang yang berikan kepada kita baju, di satu saat nanti kita juga mendapatkan rezeki, kita akan belikan juga baju untuk orang yang pernah memberikan kita. Ini yang disyariatkan. Namun jika kita tidak mampu, maka
pergunakanlah fasilitas atau pemberian orang tersebut untuk kita pakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin ada orang yang berkongsi di dalam pahala hijrah yang akan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh hal itu? Boleh, kata para ulama. Contoh begini. Ada orang kaya. Orang kaya ini saking kayanya dia mampu untuk membangun masjid sendirinya. Tidak perlu ada bantuan orang. Jadi kalau ada orang yang mau bantu, maaf Pak, semua biaya operasional masjid, semua biaya pembangunan masjid ini sudah ada donatur khususnya. Jadi bisa disalurkan saja infaknya ke tempat yang lain. Apakah boleh kita menolak infak orang? Boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena dia ingin murni pahala atau ladang amal yang dia miliki di satu titik itu hanya dia sendiri yang memilikinya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah, pahala itu Rasulullah SAW tidak inginkan ada orang lain yang berkongsi di dalamnya. Kalau Abu Bakar ingin mendapatkan pahala hijrah, ya sudah hijrah saja bersama Rasulullah SAW. Tapi pahala Rasulullah SAW tidak ingin ada berkongsi dalam pahala tersebut. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW berlomba-lomba bersaing dengan sahabat-sahabat yang lain di dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah, seminggu atau 2 minggu kata para ulama sampai di Madinah, Rasulullah SAW dalam seminggu atau dalam 2 minggu itu mengerjakan sholat dengan sahabat tanpa ada tempat yang khusus atau masjid. Jadi Rasulullah SAW terkadang sholat maghribnya di tanah lapang ini dengan para sahabat yang lainnya, kemudian sholat isyanya di tempat yang lain. Jadi tidak ada tempat khusus. Akhirnya Rasulullah SAW berkeinginan ingin membangun masjid. Itulah yang sekarang disebut dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tersebut, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Rasulullah SAW melalui onta yang dikendarai oleh Rasulullah SAW. Ketika itu memang para sahabat saling bersaing, ingin lahan mereka lah agar Rasulullah SAW menjadikan masjid dan membangun masjid di sana. Dia orang-orang Madinah ketika itu orang-orang kaya. Kemudian kebun-kebunnya sangat luas, tanahnya di mana-mana. Semua orang Madinah di saat itu berkeinginan bahwasanya masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW di tanah mereka. Semuanya pada berebut. Akhirnya solusinya kata Rasulullah, biarkan ontaku ini berjalan. Nanti di mana ia berhenti maka disitulah aku dan para sahabat-sahabat yang lain membangun masjid. Kata Rasulullah SAW, da'ha. Ketika itu para sahabat semuanya berkumpul untuk menarik-narik onta ini. Ditarik ke sini, tarik ke sana, tarik ke sini. Kata Rasulullah, biarkan onta tersebut berjalan. Di mana onta ini berhenti, maka disitulah yang akan aku bangun masjid. Ternyata onta ini berjalan, berhentilah dan menderumlah dia sebuah tanah di sebuah lahan. Yang lahan tersebut dimiliki oleh 2 anak yatim. Lihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba agar di lahan mereka lah dibangun Masjid Nabawi tersebut. Akan tetapi onta ini tidak berkeinginan apa yang diinginkan oleh para sahabat, malah berhenti di tanah yang tanah tersebut warisan dari 2 anak yatim. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ini tanah punya siapa? Ini milik dari Bani Najjar. Bani Najjar itu adalah kelompok suku yang ada di Madinah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, saminuni bihaitikum hada. Kira-kira berapa harga tanah seluas ini? Kata Rasulullah. Kata Bani Najjar, la wallahi la natlubu samanahu. Wahai Rasulullah, demi Allah kami tidak butuh harga pembayaran dari Anda ya Rasulullah. Ambil saja tanah ini, seberapa luas yang Anda inginkan silahkan untuk digunakan. Wahai Rasulullah. Kata orang-orang Bani Najjar. Kata Rasulullah, tidak, saya tidak inginkan itu. Lalu ditunjukkanlah oleh Bani Najjar ini, ya Rasulullah, pemilik tanahnya adalah 2 anak kecil ini yang masih yatim. Kata anak yatim ini, lihat persaingan, tidak hanya di level orang-orang dewasa saja. Persaingan ini di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan anak-anak yang masih kecil pun ingin bersaing untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apa ungkapan dua anak laki-laki ini? Kata beliau, bal nahibuhu laka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami hibakan, kami wakafkan tanah ini untuk dibangun masjid, wahai Rasulullah. Kata dua anak yatim yang masih kecil. Kata Rasulullah, illa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aba li'ilmihi bihajatihi, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mengambil tanah tersebut karena Rasulullah tahu bahwasanya dua anak yatim ini membutuhkan harta tersebut. Akhirnya dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah tersebut dengan uang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Padahal di saat itu sangat memungkinkan sekali Rasulullah SAW hanya tinggal meminta bantuan kepada para sahabat-sahabat untuk membayar dan membebaskan tanah itu. Tapi lihat, subhanallah, Rasulullah SAW tidak ingin kalah dengan para sahabat-sahabat yang lain. Masjid Nabawi yang sekarang ini itu adalah jeripaya Rasulullah SAW, murni uangnya dari kantong Rasulullah SAW untuk membeli tanah tersebut. Apakah ketika Rasulullah membeli tanah lalu dibangun masjid, Rasulullah hanya sebagai mandornya mengajak para sahabat-sahabat, ayo kita bangun masjid, kalian sumbangkan tenaga, saya telah menyumbangkan tanah untuk dibangun, kalian sekarang gantian yang bekerja untuk membangun masjid, saya hanya memantau saja? Tidak, ternyata kata para sahabat, Rasulullah pun ikut mendirikan pondasi, kemudian meninggikan dinding-dindingnya. Rasulullah mengerjakan hal tersebut. Padahal di saat itu Rasulullah SAW adalah sosok seorang presiden, seorang pemimpin besar. Dan tapi Rasulullah SAW dalam hal ibadah kepada Allah, beliau tidak ada sifat gengsi-gengsian. Rasulullah SAW tetap ikut serta di dalam barisan para sahabat-sahabat jika itu adalah merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya adalah dari seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, tapi ahli warisnya cuma satu orang, dan itu perempuan lagi, anak perempuan, anak tunggal perempuan. Katanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengunjungi beliau yang sedang sakit parah, ya Rasulullah, balagani ma tara minal waja', telah sampai posisiku sekarang ya Rasulullah, yaitu pada derajat sakit yang sangat parah sekali. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun, dan aku ini orang yang kaya raya, hartaku sangat banyak ya Rasulullah, tapi ahli warisku cuma satu orang anak perempuan saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku ini? Lihat, 2/3 dari hartaku, apakah boleh aku sedekahkan ya Rasulullah? Saking semangatnya bersaing dengan para sahabat-sahabat yang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rela untuk meninggalkan hanya 1/3-nya saja untuk ahli warisnya. 2/3-nya dia ingin infakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata para ulama, jumlah hartanya bukan sedikit. Beda dengan orang miskin misalnya. Hartanya di dalam dompet misalnya, uang yang ada di dompetnya 10.000. Ketika ada orang yang tidak mampu, minta-minta kepadanya, yang mungkin 3 hari belum makan, dia akan mudah untuk mengeluarkan separuh atau keseluruhannya, mungkin 2/3-nya dari 10.000 tersebut, akan mudah bagi dia untuk mengeluarkannya. Beda dengan orang yang mungkin memiliki harta yang banyak, yang di dompetnya misalnya ada uang 10 juta, akan berat rasanya untuk mengeluarkan 7 juta dari 10 juta tersebut. Kenapa? Karena itulah fitrahnya manusia. Umumnya manusia memiliki sifat-sifat yang seperti ini. Akan tetapi sifat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah berkeinginan untuk sebahagian besar hartanya untuk disedekahkan kepada Rasulullah SAW. Contoh seperti ini. Kalau ada orang yang datang bersamaan dengan keluarganya, tidak memiliki rumah. Kita memiliki 3 rumah. 1 rumah belum ditempati. Rumah yang kedua baru jadi. Rumah yang ketiga yang kita tempati dengan keluarga. Ada orang yang tidak memiliki rumah. Kira-kira kita yang memiliki 3 rumah, ada yang mau memberikan kepada orang yang tidak memiliki rumah, yang tadi tidak memiliki penginapan, 1 rumah dari 3 rumahnya? Ada? Mampu?
Karena iman kita, level kita belum sampai kepada level para sahabat ini. Tidak akan mungkin. Kalaupun ada paling 1, 2, 3 orang yang telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, umumnya dia tidak akan mampu untuk mengeluarkannya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hal itu sampai di situ, apakah dia menyerah? Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengajukan proposal yang berikutnya. Ya Rasulullah, kalau tidak boleh, separuh dari hartaku. Kata Rasulullah, tidak boleh. Ya Rasulullah, kalau begitu sepertiganya. Ats-tsulus, sepertiga. Was-tsulus katsir, kata Rasulullah. Baiklah kalau sepertiga. Dan sepertiga ini sebenarnya masih banyak, kata Rasulullah, tapi diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kisah yang telah kita sebutkan ini menunjukkan bagaimana perlombaan yang terjadi di kalangan para sahabat orang soleh kita terdahulu. Apakah kita tidak bisa sampai pada derajat ini? Bisa. Bisa sekali, dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa sampai pada level ini. Dan inilah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, dan lebih khususnya lagi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hendaknya kita bersungguh-sungguh, berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya beriktikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir di bulan Ramadan yajtahidu malam yajtahid fi ghairihi. Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, yang kesungguhannya itu tidak pernah terlihat di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain. Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah di luar bulan Ramadan, di luar 10 hari terakhir bulan Ramadan, bersungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa menyaingi Rasulullah. Tapi kesungguhan Rasulullah semakin terlihat di 10 terakhir dari bulan Ramadan itu. Rasulullah yang telah dijanjikan keampunan, langsung masuk surga, orang yang pertama sekali akan mengetuk pintu surga, yang telah dijanjikan oleh Allah SWT hidup di dunia ini, surga Allah, dosanya diampuni, tapi dalam beribadah masih saja bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ashrul awakhir, apabila telah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'darahu, Rasulullah mengencangkan ikatan tali pinggangnya, menunjukkan Rasulullah ingin betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ungkapan saja, kata para ulama. Sebagaimana kalau kita ingin melakukan pekerjaan itu serius, kadang-kadang kita menyingsingkan lengan kita. Masya Allah, si fulan menyingsingkan lengannya, menunjukkan dia akan melakukan ibadah itu sangat serius. Begitu juga ungkapan orang-orang Arab biasanya menggunakan dengan kalimat syadda mi'darahu, mereka mengencangkan ikatan tali pinggangnya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua adalah Rasulullah betul-betul meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, dan tidak berhubungan biologis dengan istri-istrinya, karena beliau dalam keadaan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kenapa Rasulullah tidak berhubungan dengan keluarganya? Karena beliau itu sibuk beribadah kepada Allah, sibuk baca Al-Quran, sibuk qiyamul lail, sibuk beramal soleh di 10 terakhir bulan Ramadan tersebut, dan karena beliau i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan sedikit tambahan ilmu, walaupun masih banyak poin-poin yang akan kita harusnya ingin kita sampaikan, akan tapi waktulah yang membatasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.